pada malam ini akan saya lanjut ke voltametri. Bentar saya cari intinya dulu. Dia. Lain kan? Saya akan share screen. Sudah bisa lihat PPT saya? Sudah, Pak. Boleh. Sudah. Oke. Ya. Jadi minggu lewat kita sudah sedikit singgung tentang voltametri, di mana waktu itu saya sudah sampaikan bahwa ketika kita melakukan analisis, di mana terjadi reaksi elektrolisis di katoda maupun di anoda, di sana akan timbul arus atau current. Jadi current yang timbul dari proses atau peristiwa perpindahan material yang ada di larutan menuju elektroda, baik itu di katoda maupun anoda. Nah, current ini kalau jumlah atau di sum itu sebenarnya timbul adalah total current yang itu bisa terjadi current of migration, current of diffusion, and current of convection. Jadi ada 3 jenis current ini yang bisa timbul dari peristiwa elektrolisis di permukaan elektrod. Sering kita di antara 3 current ini hanya dipandang satu jenis current yang sangat penting untuk merumuskan correlation between concentration analyte dengan current. Sering kita hanya pakai arus difusi atau current diffusion saja, di mana current difusi itu sebenarnya kalau di dalam permukaan elektrod itu dirumuskan sebagai rapat arus atau arus dalam permukaan luas tertentu. Ya. Kalau I, rapat arus I besar sama dengan I dibagi S. Sesuai Fick law, hukum Fick tentang current ini, tentang diffusion ini, kecepatan difusi sebanding dengan konsentrasi. Jadi karena perpindahan materi itu sebanding dengan gradient concentration, maka I per NF sebanding DC per dx. Atau ini kalau NF-nya ditarik ke kanan, nanti rumusnya sedemikian rupa I sama dengan NF S di DC per dx. Jadi arus difusi ada hubungannya dengan DC per dx atau perubahan konsentrasi per satuan jarak dx. Ya, jadi kalau kita melihat kira-kira ini adalah
sebuah elektroda, kemudian di luarnya itu ada solution. Jadi ada permukaan elektrod dengan larutan. Itu kita ada interface yang kita kalau dalam mikro bentuk kira-kira ya membayangkan ada jarak antara larutan dan elektrod. Jadi meskipun secara fakta itu ya nyampur atau berhubungan, tetapi kalau kita buat micro shape, bentuk yang mikro, itu sebenarnya ada jarak di mana antara elektrod dan bulk solution atau larutan bakunya itu ada jarak. Nah, artinya begini, bahwa concentration analit di dalam larutan dengan concentration analit di surface di elektrod itu kan harusnya tidak sama, mesti secara mikro loh ya, secara mikro. Tapi meskipun jarak ini sangat kecil yang kita sebut delta, balapan difusi. Jadi jika kita memandang concentration analyte di tubuh larutan itu C0 dan concentration analyte di surface elektrod itu CE, maka ada perbedaan ini C0 min CE dengan jarak delta ini. Sehingga DC per dx itu DC-nya diganti dengan C0 min CE per delta. Tadi kalau DC per dx. Nah, kemudian ini dengan menganggap bahwa CE adalah konsentrasi di permukaan itu kan awalnya 0 atau sangat kecil. Ya, jadi menganggap bahwa sebelum terjadi reaction atau reaksi reduction atau oxidation di elektrod itu, CE itu dianggap 0 atau kecil sekali. Maka C0 min CE itu dianggap sama dengan C0 saja. Dengan demikian rumusnya menjadi INFS di C0 per delta. Ya. Sebenarnya diffusion surface atau lapisan difusi itu adalah suatu besaran yang sangat kecil dan yang konstan. Jadi sehingga menganggap bahwa DC per dx itu adalah suatu gradien konsentrasi. Jadi antara fase tertentu ke fase yang lain ada perubahan dari misalnya di X menjadi X plus dx. Nah, jadi X dan X plus dx ini ada perbedaan. Nah, maka ini dengan flux materi pada permukaan elektrod persatuan luas M0 dapat dirumuskan F0 IN per N D dCp. Jadi mohon maaf, ini rumus ini saya ambil dari textbook of physical chemistry. Saya turunkan di sana bahwa ini kita akan mengarah pada rumus ini, bahwa persamaan matematik di mana kita mencari hubungan antara arus difusi dengan konsentrasi analyte. Jadi jika konsentrasi ini analyte itu akan tampak di equation ini yang dirumuskan oleh Ilkovich. Ini adalah tokoh voltammetri yang
berhasil merumuskan bagaimana hubungan antara arus diffusion dengan concentration. Ya, ini dengan memandang seperti ini bahwa elektroda yang kita pakai awalnya adalah elektroda tetes air raksa atau mercury dropping electrode. Di mercury dropping electrode ini adalah elektroda pertama yang dipakai untuk merumuskan bagaimana voltametri ini bekerja. Jadi ini adalah suatu elektrod di mana kita tahu bahwa merkuri itu adalah satu-satunya metal yang liquid atau cair. Sehingga kalau dibuat elektrod dia seperti ini, nanti akan bergelembung begini dan akhirnya menetes. Maka ini dikenal dengan mercury dropping electrode. Jadi elektroda tetes air raksa kalau orang Indonesia. Nah, peristiwa ini ada hubungannya dengan parameter tadi, ada diameter elektrod, ada waktu tetes dan sebagainya. Sebenarnya ada rumus-rumus yang diturunkan dari sini sebenarnya. Namun karena ini mungkin terlalu crowded ya, tapi nanti saya kirim. Tapi ketemunya rumus ini akan menjadikan rumusnya ini atau equation terakhir sebagai kesimpulan bahwa concentration analyte itu sebanding dengan arus difusi. Jadi di dalam peristiwa elektrolisis ini makanya menjadi penting bahwa nanti pengukuran arus itu adalah bagian dari proses analisis di dalam voltametri. Karena dengan rumusan ini bahwa ID sama dengan 607 kali N di pangkat setengah, M pangkat 2/3, Tau pangkat 1/6 kali C0. Dan semua besaran di sini sebenarnya konstan. Jadi 607 angka yang konstan, N ya konstan, D tetapan konstan, M masa ternyata tertentu, Tau waktunya tertentu. Jadi ini sebenarnya bilangan yang konstan semua. Yang variabelnya tinggal concentration analyte atau signal dan arus diffusion. Sehingga kalau lihat persamaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah persamaan yang berhubungan langsung atau persamaan garis lurus bahwa ID sebanding dengan concentration. Ini tidak sama dengan potentiometri yang lalu bahwa E sebanding min log concentration, jadi persamaan logaritmik. Kalau ini adalah perbandingan langsung antara concentration dan arus. Jadi kalau perbandingan langsung, maka persamaan matematik bisa langsung berbunyi di sini bahwa Y sama dengan constant atau AX. Kalau tidak lewat 0,0 berarti plus B. Ini kalau di persamaan matematik. Nah, yang jelas ini adalah angka yang konstan di sini. Nah, dari persamaan ini maka ada kita lihat persamaan garis lurus. Sekarang kita akan melihat yang kedua, hubungan antara arus dan potensial. Jadi di sini nanti ada 3 variabel yang di correlationkan. Ada current, ada potential, ada concentration. Tadi current dan concentration sudah. Sekarang kita lihat antara current and potential. Jadi
hubungan ini antara current dan potensial ini akan kita pakai sebagai dasar bagaimana nanti melakukan mencari hubungan antara current dan konsentrasi analyte. Kalau kita lihat sekarang begini, di dalam potensiometri kemarin kita melihat hubungan antara potensial dan concentration. Sekarang di sini ada satuan baru yang dalam hal ini current atau arus listrik. Nah, kita lihat ketika suatu reaction material ox atau zat yang direduksi, misalnya cover plus 2 elektron menjadi cover, maka ini ada bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksi. Ya. Kemudian kalau elektrod dari dropping merkuri elektrod, maka elektroda tetes air raksa atau etar ini akan sama dengan E0 min 0,059 per N log. Ini adalah fase red dibagi fase off. Jadi ini nanti leka aslinya konstan. Jadi perbandingan antara analit di produk dan reaktan. Nah, kemudian ini kan elektrodanya itu nanti 3. Di voltametri ini ada elektrodanya 3. Kalau potensiometri kemarin kita elektrodanya 2. Nah, ini ada elektroda yang reference, dalam hal ini adalah kilomil elektrod, maka elektroda total, potensial total itu akan sama dengan E tetes raksa, E kalomil, min IA ini adalah potensial berlebihnya. Dan ini biasanya konstan. Jadi ada pengurangan atau penjumlahan dari 2 elektrod yang dipakai, yaitu reference elektrod dan working elektrod. Jadi kalau elektroda tes air raksa di dalam polarografi dan voltametri ini adalah elektroda pertama yang dipakai. Jadi ini sekali lagi ini rumusan yang akan kita cari dulu di voltametri ini melalui polarografi tetes air raksa. Ya. Sehingga ini kita melihat bahwa potensial E akan sama dengan E0 min 0,059 N log spasi red dibagi spasi ox min EKG. Ya. Pada saat elektrolisis, arus difusi mengandung arti kecepatan mengangkut partikel dari tubuh larutan ke permukaan elektrod. Jadi elektrolisis itu terjadi perpindahan materi, maka ada arus difusi yang mengangkut, timbul karena mengangkut partikel dari tubuh larutan ke permukaan elektrod. Sehingga misalnya kita mengangkut spesi ox menuju katoda, berlaku persamaan I sama dengan K kali V, di mana I adalah arus yang timbul pada E yang digunakan, V adalah laju migration partikel ox, dan K adalah tetapan kesetimbangan. Ini adalah laju reaksi perpindahan materi ox dari larutan menuju elektrod. Kemudian apabila laju partikel itu adalah V ox, itu sama dengan K double action kali konsentrasi ox di larutan min konsentrasi ox di elektrod. Maka I sama dengan K 1 action dan K double action
kali oks larutan dikurangi oks elektrod, atau I sama dengan K kalau K-nya dijadikan 1. Telah dilihat sebelumnya bahwa ID adalah K kali oks, maka ID min I sama dengan K oks dikurangi K oks larutan min K elektrod. Sehingga ini sekarang masuk variabel I D min I sama dibagi K itu sama dengan konsentrasi oks. Nah, di sini untuk spasi reduksinya mirip, maka persamaan ini agak saya besarkan. Maka persamaan E menjadi di atasnya tadi menjadi E applied sama dengan E0 min EKJ min 0,059 per N log K dibagi karet min 0,059 per N log I min dibagi ID min I. Pada keadaan setengah gelombang di mana I sama dengan setengah ID, ya, arus sama dengan separuh arus difusi, didefinisikan sebagai potensial setengah gelombang. Sebagai potensial yang memberikan arus yang timbul adalah separuh dari arus difusi, maka E setengah sama dengan E0 min EKJ min 0,059 per N log K dibagi karet. Sehingga persamaan di atas itu menjadi E applied sama dengan E setengah min 0,059 per N log I min ID min I. Nah, dari persamaan ini sekarang sudah muncul hubungan antara correlation between E potential and current I, baik ini I total maupun I diffusion. Nah, kita sebenarnya mencari nilai ID atau I diffusion ini. Jadi bahwa besarnya arus itu timbul akibat adanya potensial yang diberikan. Ya, arus ini timbul akibat pemberian potensial yang diberikan yang menimbulkan reaksi redoks, reaksi di permukaan elektrod. Sehingga arus itu muncul atau timbul. Ya, sehingga arus itu muncul atau terjadi atau timbul atau bisa diukur. Nah, inilah persamaannya yang meskipun yang untuk arus dan potensial ini persamaannya adalah logaritmik. Karena ini log I per ID per E. Artinya ada hubungan antara potensial dan arus. Nah, hubungan ini akan tampak begini di dalam polarogram. Jadi kalau arus selama proses elektrolisis itu akan terjadi manakala kan kita memberikan nilai potensial tertentu. Jadi potensial ini diberikan mulai dari nilai E tertentu. Misalnya di sini saya menganggap potensialnya 0 misalnya. Terus ke kanan ini potensialnya misalnya di sini 1, misalnya ini potensialnya 2 volt misalnya. Jadi kita di dalam polarografi maupun voltametri itu memberikan nilai E tertentu supaya reaksi elektrolisis itu terjadi.
Sekali lagi, elektrolisis itu kan terjadi kalau kita kasih potensial yang cukup. Pemberian potensial saja belum jaminan reaksi terjadi. Jadi potensial yang cukup, yang pas, yang sesuai reaksi elektrolisis itu terjadi, itulah nanti yang kita harapkan. Artinya secara sistem kita harus memberikan nilai potensial. Nah, alat voltametri dan polarografi itu prinsipnya begini. Jadi ini kita memberikan potensial sejumlah nilai. Jadi mulai dari 0, misal 0, 0,1 volt, 0,2 volt, terus gitu kita swab. Pelan-pelan berubah terus potensinya. Jadi setiap waktu potensinya kita ubah. Terus begitu sampai nilai tertentu potensialnya. Nah, selama potensial itu kita berikan, arus itu dibaca, perubahan arusnya dibaca. Jadi alat ini prinsipnya adalah alat voltametri dan polarografi itu prinsipnya adalah memberikan nilai potensial tertentu yang dicatat oleh alat dan mengukur arus yang terjadi selama proses. Ya, nanti akan saya tunjukkan lagi yang application-nya pada analysis ini. Tetapi prinsipnya hampir sama begini tetap. Jadi peristiwa ini timbul karena kita berikan potensial tertentu, nanti arus current akan muncul yang kita catat. Ya. Nah, makanya setiap perubahan potensial harusnya ada Kemudian data potensial dan arus ini kita buat graf. Nah, kalau normal, kalau peristiwa reaksi reduksi itu terjadi di permukaan elektroda kerja, maka akan timbul potensial dengan pola seperti ini. Garis awalnya agak lurus begini ya. Jadi agak lurus ini pemberian potensial tidak berpengaruh terhadap arus listrik. Tapi ketika proses reaksi reduksi terjadi di permukaan, maka mulai terjadi reaksi itu arus akan naik. Jadi kenapa arus naik? Karena saat reaksi reduksi terjadi, kan ada perpindahan materi dari dalam larutan menuju surface of electrode. Karena ada perpindahan materi, maka arusnya timbul dan naik. Jadi arusnya naik terus ke atas ini sampai arusnya mendatar lagi. Ibaratnya sudah maksimum arusnya. Nah, di sini ada istilah arus ketika belum terjadi reaksi, ini kita sebut residual current, arus residu kalau kita bilang. Sedangkan arus ketika maksimum sudah terjadi reaksi reduksi dan konstan kembali, ini kita sebut arus batas atau limiting current. Di atas ini ya, limiting current and residual current. Nah, bahwa arus difusi ini itu dihitung berdasarkan selisih ini, bahwa arus difusi itu adalah arus batas dikurangi arus residu. Ya, arus batas dikurangi arus residu, itulah kita kenal dengan arus difusi. Nah, kita tadi menyinggung setengah gelombang, potensial setengah gelombang, yaitu potensial di mana separuh gelombang ini, di mana setengah reaksi terjadi.
Ini kita kenal dengan pot E setengah E di sini. Ini nilai E setengah. Nah, sekarang kita baru menyadari bahwa dari data yang kita peroleh, walaupun nanti dalam praktek kita tidak lagi menghitung karena semuanya computerized. Tapi paling tidak pengetahuan kita harus paham bahwa itu data yang kita peroleh ini berdasarkan peristiwa yang terjadi seperti ini. Jadi reaksi reduksi di permukaan elektrod tadi menyebabkan arus naik ini. Jadi arus naik sampai batas tertentu atau sampai dengan limiting current, maka selisih limiting current and residual current ini yang kita sebut arus difusi. Ya. Nah, ini yang arus difusi ini yang menjadi penting karena persamaan Ilkovich tadi di atas tadi kan persamaan yang menghubungkan antara concentration analyte dengan arus yang timbul dari pemberian potensial yang kita berikan. Nah, dari sini paling tidak kita akan mendapatkan hubungan ya sebelum nanti akan mendapatkan hubungan antara variabel bahwa potensial, arus, dan concentration tiga-tiganya ini akan dikorelasikan. Dari yang pertama bahwa ini urutannya bahwa peristiwa elektrolisis itu terjadi kalau kita berikan E. Jadi E ini adalah variabel yang tetap atau variabel bebas. Variabel terikat. Jadi E adalah nilai variabel yang terikat kita berikan. Jadi kita dari waktu-waktu memberikan nilai E, kemudian kalau E kita pasang, kita berikan dalam elektrolisis itu akan muncul arus difusi ini. Jadi kalau kita berikan E akan muncul arus. Ketika muncul arus, maka arus ini sebanding dengan concentration, persamaan Ilkovich tadi. Jadi sekarang cukup clear ya, bahwa potensial itu diberikan, arus diukur, concentration dihitung. Karena concentration sebanding dengan arus difusi. Sekali lagi saya urutkan. Potensial diberikan pada sistem, arus dibaca, kemudian concentration terhitung atau dihitung karena arus sebanding dengan concentration analyte. Nah, tiga variabel ini hubungannya seperti itu. Potensial diberikan, arus diukur, concentration dihitung. Nah, ini konsepnya yang terjadi seperti itu. Kalau di dalam analisis, kita paling tidak, sebelum ke sana ini ada contohnya. Jadi kalau cadmium itu kita analisis, maka akan mendapatkan graf seperti ini, grafik ini. Ya. Bahwa pada potensial minus 0.6 ini akan terjadi perubahan potensial seperti ini, perubahan current seperti ini. Jadi ini adalah residual current, ini limiting current di atas. Selisihnya di sini, ini arus diffusion untuk cadmium 2+. Ya, ini polanya seperti ini grafiknya, ini contohnya saja. Di dalam analisis dengan polarografi ataupun voltammetri nanti, prinsipnya sama dengan konsep analisis yang lain, saya kira, seperti di
potensiometri kemarin, kita juga analisisnya itu membandingkan antara standard solution dan analytic solution. Ya, kita membandingkan antara standard solution dan analytic solution. Gambarannya kurang lebih begini gambarannya. Jadi kalau misalnya kita punya sampelnya concentration analytic X, suatu material X apa sajalah, maka kita akan membandingkan arus diffusion untuk standard solution, itu nilainya di atas ini kira-kira misalnya. Kemudian arus diffusion untuk sampel atau analyte, ini kita boleh data kira-kira yang di sini. Dari grafik ini, selisih arus ini. Nah, kita compare antara arus diffusion dan arus diffusion analyte. Jadi standar diffusion dengan analyte arus diffusionnya. Nah, dengan membandingkan dua angka ini, kalau konsentrasi standar kita ketahui, otomatis konsentrasi analit bisa kita hitung. Jadi sama saja dengan analisis apa saja, membandingkan antara standar dan arus. Kalau di spektrum fotometri misalnya kan yang kita bandingkan adalah serapan misalnya. Serapan atom atau serapan ion yang lain itu dibandingkan antara standar dan analit. Karena standar sudah diketahui konsentrasi, analit belum, maka ini perbandingan ini bisa otomatis menghitung konsentrasi analit. Jadi para mahasiswa, ini saya berikan sedikit penjelasan sebelum kita ke voltametri, karena ilmunya itu berasal dari polarografi ini. Bahwa ada 3 komponen instrumen paling tidak, ini adalah sistem elektroda, kira-kira seperti ini. Ini adalah yang gambar yang paling simpel, ini yang lebih modern. Ini adalah sistem elektroda, nanti kemudian bagian keduanya potensiostat, dan bagian ketiganya adalah komputer sistem. Nah, yang pertama, instrumentation di dalam polarografi maupun di dalam voltametri itu prinsip elektrod itu ada 3. Jadi ada 3 buah elektrod di sini. Kalau di potensio kemarin kita hanya butuh 2 elektrod, kalau di sini butuh 3 karena kita itu sekarang menghitungnya simultan. Jadi tidak menghitung satu-satu. Peristiwanya adalah berkelanjutan di dalam sistem ini. Jadi proses pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, peristiwa elektrolisit itu berlanjut kontinu gitu. Maka pembacaan itu juga harus kontinu. Maka ini ada elektroda tambahan yang kita sebut auxiliary electrode atau elektroda pendukung. Tapi yang utama tetap 2 elektrod yang utama, yaitu working electrode dan reference electrode. Yang utama tetap. Jadi ini tambahan untuk continuous measurement-nya. Jadi working electrode sekali lagi, pertama di sistem yang kita kembangkan di polarografi dan volta ini adalah menggunakan dropping mercury electrode. Jadi ini adalah dropping mercury electrode, ada liquid mercury
yang kita beri klaim di sini, maka flow-nya keluar di sini. Kalau ini kita perbesar seperti ini. Jadi dia akan membentuk gelembung dengan diameter tertentu, massa tertentu. Karena apa? Dia itu ada cairan yang keluar dan ketika sudah mencapai maksimum dia akan jatuh ke dalam larutan. Maka ini disebut dropping merkuri elektrod. Jadi elektroda merkuri yang ini drop, jatuh. Jadi ini kalau sudah sampai maksimum banyak nanti akan jatuh. Dan nanti akan muncul lagi, pelan-pelan muncul lagi, bergelembung lagi, nanti jatuh lagi. Jadi ini elektroda pertama yang dipakai untuk melajari hukum di dalam voltametri maupun polarografi. Ya. Untuk alasan keamanan, safety, sekarang elektroda ini hampir sudah tidak dipakai karena memang merkuri ini adalah compound yang berbahaya. Sehingga ini ya secara ilmu memang dipelajari dulu awalnya, setelah itu application-nya sekarang sudah hampir tidak dipakai. Tapi paling tidak tadi penemuan rumus itu adalah berdasarkan peristiwa ini. Jadi elektroda merkuri, referen elektrodnya itu adalah kita pakai silver chloride elektrod, micro elektrod. Jadi sekarang yang dipakai di dalam volta ini rata-rata elektrodanya kecil. Tidak seperti di potensiometri, biasanya elektrodnya lebih besar. Jadi kalau potensiometri itu elektrodanya bisa sebesar telunjuk jari kita. Misalnya kan di sana ada referen elektrod silver chloride yang kita pakai kemarin itu besarnya sejari kita ya, jari telunjuk kita, atau mungkin sedikit lebih besar. Tapi kalau merkuri elektrod itu sangat kecil, hanya sebesar lidi pohon kelapa. Itu kan ada daun pohon kelapa, ada lidinya. Ya sebesar itu saja elektrod, dan disebut microelektrod untuk silver chloride. Jadi 3 elektrod menjadi satu sistem atau menjadi elektroda sistem. Jadi ada silver chloride ataupun juga bisa kalomil, tapi kebanyakan kita pakai silver chloride. Kemudian auxiliar ini adalah elektroda pendukung, kita pakai kawat platina ataupun juga bisa emas atau AU. Tapi yang elektroda kerjanya awalnya adalah merkuri elektrod. Tapi sekarang justru berkembang banyak elektrod kerja bisa bermacam-macam. Nah ini bentuk merkuri elektrod yang lebih modern, alatnya seperti ini. Tapi ini prinsipnya sama. Kemudian yang bagian kedua yang kita pakai yang namanya potentiostat. Potentiostat merupakan bagian instrumen yang terdiri dari rangkaian listrik yang berguna menjaga dan mengatur potensial pada nilai tertentu. Jadi tadi sudah digambarkan di grafik tadi, bahwa kita di dalam elektrolisis itu kan memerlukan nilai potensial atau energi E. Nah, energi E ini diberikan oleh listrik sumber arus melalui potensiostat yang nilainya diatur oleh potensiostat. Jadi kan kita punya listrik, ya, kalau listrik di rumah atau listrik current apa yang kita pasang di lab atau di mana saja, itu dilewatkan alat ini, karena alat ini yang mengatur tenaga listrik DC atau arus searah, listrik searah DC. Kalau arus di rumah listrik ini arus bolak-balik AC namanya,
arus bolak-balik. Nah, arus yang timbul yang kita pakai di dalam elektrolisis kan arus DC, arus arah. Jadi nilainya dalam satuan volt, ya setengah volt kah, atau 2 volt, atau 1 volt, atau 0,1 volt, dan seterusnya. Itu kita gunakan satuan volt. Yang alatnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi prinsipnya ini mengatur nilai potensial yang nilainya tertentu dibuat oleh alat ini, ditentukan oleh alat ini. Nah, dengan nilai tertentu itu peristiwa elektrolisis tadi harapannya berjalan. Kalau elektrolisis berjalan akan menimbulkan arus. Jadi arus listrik yang terbentuk atau current ini nanti dibaca oleh alat pembaca. Nah, jadi E diberikan melalui elektroda di sistem elektroda. Jadi E diberikan melalui elektroda yang karena ini tadi harus continuous, jadi ada feedback melalui feedback berulang ini karena E-nya itu kan diberikan berulang-ulang. Jadi kita tidak memberikan E yang konstan stabil sama terus, tidak. Jadi kita memberikan E berulang-ulang, senilainya divariasi. Kemudian akan menimbulkan peristiwa elektrolisis di elektroda sini. Kemudian arus yang timbul dibaca. Nah, kita mengenal membaca arus itu kan namanya ampere meter. Ya, ampere meter yang besaran listrik fisika listrik itu dinamanya membaca alat pembaca listrik arus, kita sebut ampere meter. Nah, di voltametri dan polarografi ini alat pembaca listrik itu sudah kita hubungkan dengan komputer. Jadi tidak lagi awalnya dulu tetap membaca satu-satu ya. Jadi potensial diberikan, nanti arus diukur. Awal kali potensial diberikan, timbul reaksi, arus diukur. Nilai potensial lagi diubah, potensial tertentu, peristiwa elektrolisis terjadi, current diukur. Awalnya begitu satu-satu, tapi sekarang ini peristiwa pembacaan itu dengan komputer jadi simultan sekarang. Nah, alat membaca membantu ini adalah serangkaian alat antara yang kita sebut e-recorder dan komputer. Ya, yang di sini bisa mengukur kombinasi membaca antara potensial yang diberikan, E yang diberikan, kemudian direkod, dan arus yang timbul dibaca hingga satuan bisa mikro arus, bahkan nano arus, nano ampere itu bisa terbaca oleh kombinasi antara e-recorder dan komputer ini. Jadi sekali lagi ini mencatatkan potensial yang diberikan, dicatat, kemudian arus yang timbul dibaca di komputer. Dari situ kan sesuai hubungan di atas atau sebelumnya tadi, bahwa antara potensial current dan konsentrasi analit itu akan berhubungan. Maka peristiwa ini dicatat di komputer, yaitu potensial
nilainya tertentu diberikan dicatat, arus nilainya atau current nilainya tertentu dibaca oleh e-recorder dan angkanya di komputer. Nah, dari pembacaan arus ini akan otomatis dihubungkan melalui perhitungan matematik di komputer ini juga nanti akan konsentrasi analit bisa dihitung. Ya, konsentrasi analit bisa dibaca, dihitung. Ya, dengan cara atau teknik yang nanti besok kita bahas ya. Jadi bagaimana membaca analit atau concentration analit di dalam analisis voltametri. Beberapa hal yang penting di dalam voltametri ini sering kita dibantu untuk mendukung peristiwa elektrolisis selama analisis. Biasanya kita adanya elektrolit pendukung. Jadi supaya arus yang dibaca itu baik, maka seringkali ditambahkan elektrolit pendukung. Yang berupa garam-garam yang di sana menimbulkan arus listrik lebih mudah dibaca. Ya, elektrolit pendukung paling bagus adalah KCl atau sodium chloride, ini paling bagus. Tapi juga ada yang lain, kalium nitrat, amonium klorida, amonium nitrat ini juga bisa. Tetapi yang terbaik biasanya adalah kalium klorida. Nah, kemudian kalau ada sistem di organik, biasanya kita gunakan elektrolit pendukung yang garam-garam organik juga. Ya, seperti astat, fosfat, sitrat, dan seterusnya. Kalau sampelnya organik. Kemudian biasanya untuk mengurangi gangguan, kadang-kadang kita mengurangi oksigen. Jadi untuk mengusir oksigen biasanya sistem itu kita aliri gas nitrogen. Jadi kita namanya mengusir oksigen karena oksigen itu bisa mengganggu peristiwa reduksi di dalam sistem. Ya, ini saya kira pengertian hukum dasar di dalam polarografi dan voltametri. Sekali lagi kita mencari memahami hubungan, karena kita untuk analisis, sekali lagi analisis itu kan menentukan konsentrasi analit. Nah, konsentrasi itu kita tentukan berdasarkan pembacaan current atau arus yang berhubungan dengan potensial yang diberikan tadi. Jadi itu skenario logikanya di dalam analisis voltametri itu, sekali lagi voltametri itu adalah peristiwa elektrolisis terjadi di analisis ini. Kalau di polarografi yang lalu, peristiwanya adalah peristiwa sel potensial. Jadi suatu sel yang timbul potensialnya. Sebaliknya di sini, elektrolisis itu adalah potensial diperlukan untuk terjadi peristiwa reaksi kimia elektrolisis. Dan di situ dihubungkan dengan konsentrasi analit yang dirumuskan oleh Ilkovits tadi, bahwa ID sebanding dengan konsentrasi. Dengan ID sebanding dengan konsentrasi, maka kita sekarang di dalam voltametri atau polarografi itu mencari, mengukur namanya arus difusi. Nah, kita mengukur arus difusi. Ya, kalau tadi grafik awalnya adalah selisih antara limiting current dikurangi diffusion current, itulah arus difusi. Yang nanti sebenarnya ketika di dalam analisis
ada teknik tertentu yang lebih mudah bagaimana kita mencari nilai arus difusi tadi. Ini saya kira untuk awalan saya terangkan teori sebelum nanti kita masuk ke menuju ke mendekati teknik voltametri yang sesungguhnya bagaimana. Mungkin kita perlu break sebentar ya Prof. Ilyas ya, adik-adik semuanya. Ya, boleh. Ya, ya 5 menit, 10 menit nanti kita lanjut lagi. Oke, saya akan teruskan share screen lagi ya. Saya lanjut lagi ke voltametri teoritik. Ini ada teori ke arah teknis praktek bagaimana kita melakukan analisis ya. Jadi kalau di dalam voltametri basicnya teorinya tadi lewat teori di polarografi tadi. Jadi bahwa voltametri prinsipnya adalah development dari polarografi yang menggunakan elektroda tetes air raksa atau dropping mercury electrode tadi. Prinsipnya sama, namun dalam voltametri itu kita menggunakan elektroda kerja yang pengganti elektroda raksa yang tidak menjadi semacam pilihan karena ada bahaya, ada keterbatasan teknisnya, itu akan sulit jadi merkuri. Ada dropping electrode itu relatif ribet atau susah. Maka kita mengganti elektroda dropping mercury electrode itu dengan elektroda lain. Jadi kalau kita kemarin di potentiometri kan sudah saya jelaskan berbagai jenis-jenis elektrode yang pada prinsipnya hampir sama di sini. Elektrode yang dipakai adalah elektroda kerja yang mempunyai sifat sensor. Jadi elektroda kerja itu adalah elektroda yang bisa membaca, mensensor dari light yang kita ukur. Ya. Melalui peristiwa kesetimbangan di permukaan elektrode dan larutannya. Nah, elektrodanya seperti apa saja ya nanti kita pelajari lagi. Jadi yang jelas kita punya elektroda pengganti dropping mercury electrode untuk voltametri. Tapi prinsip hukumnya sama. Jadi prinsip utama metode ini sama, yaitu melalui pengukuran arus sebagai fungsi potensial yang diberikan. Ya, prinsip dasarnya pengukuran arus yang timbul, current yang timbul sebagai fungsi potensial yang diberikan. Ini adalah voltametri yang tadi kita pelajari peristiwa dasarnya di polarografi. Nah, dari situ para ahli analisis voltametri ini mengembangkan instrumen alat itu sedemikian rupa. Kita memberikan potensial yang alatnya tadi beri potensiostat, kemudian current yang diukur oleh e-recorder dan komputer, itu bisa dikombin menjadi berbagai teknik analisis. Jadi di dalam voltametri
itu kalau kita pilah atau bagi itu bisa menjadi 3 type, 3 bentuk analisis di dalam voltametri berdasarkan peristiwa yang terjadi selama elektrolisis. Ya. 3 tipe atau 3 teknik jenis voltametri ini kalau kita bagi menjadi E, B, dan C. E ini yang kita kenal dengan pulse voltametri. Kalau orang Indonesia mungkin sedikit berbeda dengan Malay. Kalau pulse itu orang kita sebut denyut. Kalau Malaysia mungkin detak atau denyut, saya tidak paham betul. Tapi intinya pulse voltametri. Sama juga apa prosenta denyutan. Ya. Apa? Denyutan juga sama. Oh, denyutan ya. Ya, apa Ya. denyut juga. Ya, denyutan. kalau kita denyut saja, mungkin kalau Malay denyutan ya. 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 Jadi ini pulse itu adalah denyut kalau orang kita. Ya seperti kalau Anda di istilah orang kesehatan itu kan denyut detak jantung. Ya. Denyut itu dari seperti kalau jantung kita berdetak dut 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 itu ini denyut kalau kita. Kalau Malaysia denyutan. Jadi kita kenal dengan voltametri denyut atau pulse voltametri. Nah, ini jenis voltametri ini itu ada 3, yaitu normal voltametri denyut, differential voltametri denyut, dan voltametri luasan gelombang atau square wave voltametri. Nah, ini hanya teknis sebenarnya. Jenis-jenis ini ada teknis sebagai pengembangan pembacaan, komputerisasi, dan seterusnya. Ini modification. Tapi prinsipnya 3 ini sama, di mana voltametri ini adalah mengukur selama peristiwa elektrolisis. Ya. Kalau normal, ya ini banyakkan elektrolisis itu, kalau reaksinya kita bagi, kalau redox ya, meskipun tidak harus reaksi redox. Kita ada istilah, kalau di anak-anakmu di undergraduate, saya beri KRAO, K-R-A-O, K-R atau K-A-E-O. Kalau orang Indonesia KRAO, K-R-A-O. Itu singkatan dari katode terjadi reduction, katode reduction, anode oxidation. Jadi elektrolisis di mana di katode terjadi reaksi reduction, di anode terjadi oxidation. Nah, selama peristiwa itu umumnya kalau kita elektrolisis biasa lah, yang paling gampang, bahwa misalnya kita punya Cave solution, larutan tembaga. Di sana jelas ada Cu2 positif atau Cave plus 2. Nah, selama elektrolisis itu kan nanti di katoda terjadi endapan logam Cave, logam tembaga. Jadi mengelektrolisis larutan tembaga, maka tembaganya diendapkan sebagai logamnya di katoda. Nah, kelompok E ini, kelompok A ini adalah kita monitoring tadi satuan-satuan yang kita berikan berupa potensial dan arus tadi, itu kita monitoring pada saat peristiwa elektrolisisnya. Jadi selama elektrolisis terjadi, kan kita monitoring potensial yang kita berikan dan arus yang kita ukur.
itu selama proses elektrolisis. Ya, selama proses elektrolisis. Misalnya kita melakukan elektrolisis 5 menit yaitu selama 5 menit itu kita monitoring potensial yang kita berikan berapa saja, arus yang terbaca berapa saja dicatat oleh alat yang kita punya. Nah, nanti semuanya di kelompok ini ada yang normal denyut, yang kita istilahkan ada differential voltammetri dan voltammetri luas. Yang kebanyakan nanti kita seringkali hanya memakai yang nomor 2 nih, yang paling simpel, yang paling mudah, paling gampang, paling baik, paling hitungannya paling simpel. Ini biasanya kita pakai yang nomor 2. Tetapi pengetahuan nomor 2 harus kita pahami setelah nomor 1 kita tahu ya. Nah, ini kelompok E, peristiwa elektrolisis yang kita monitor, yang kita catat. Kemudian kelompok B, ini kita kenal dengan stripping voltammetry, atau kita bahasa Indonesia kan sebagai voltammetri pelarutan kembali. Jadi stripping itu mengambil kembali. Nah, prinsipnya kan begini. Jadi ketika kita melakukan elektrolisis, itu kan ada perubahan di elektroda. Dalam hal ini tadi yang saya contohkan, kalau kita punya cover solution, di katoda itu akan terjadi endapan CU. Selama elektrolisis berlangsung mengendap CU-nya. Nah, setelah mengendap, yang kita lakukan adalah proses berikutnya, yaitu melarutkan kembali endapan tadi. Nah, endapan yang kita peroleh itu di stripping, dilarutkan lagi dengan potensial kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita mau mengendapkan menggunakan potensial tertentu, maka melarutkan kembali dengan potensial kebalikannya. Kita masih ingat di sini bahwa di elektrochem, terutama redox reaction itu adalah secara umum merupakan reaksi bolak-balik, kesetimbangan bolak-balik, equilibrium. Reaksi bisa bolak-balik. Ya, paling gampang ya yang terjadi yang kita punya di dalam semua alat-alat penghasil tenaga listrik, baterai. Misalnya kalau Anda di mobil itu punya aki mobil. Kemudian kalau yang kita sehari-hari punya charger HP, charger laptop, charger apa saja ya, electricity. Itu adalah suatu sel di mana di situ seperti aki, charger dan lain sebagainya itu ada sel potensial yang reaksinya bisa bolak-balik. Jadi kalau aki itu dipakai terus-menerus, maka baterainya akan habis. Nah, kalau baterainya habis, kemudian dicas lagi. Nah, dicas itu terjadi peristiwa bolak-balik, kesetimbangan reaksi di dalam sel elektrodanya. Jadi kalau Anda mengenal aki itu kan elektrodanya lead and lead oxide. Jadi PB dan PB oksida itu adalah elektroda di aki yang Anda pakai kereta atau mobil atau motorcycle. Itu adalah elektrodanya PB dan PbO2 atau lead and lead oxide. Nah, selama kita menggunakan aki untuk menjalankan mobil, untuk menyalakan lampu dan seterusnya itu
di sana terjadi peristiwa, yaitu karena di dalam aki itu ada larutannya adalah asam sulfuric acid H2SO4, maka selama penggunaan aki tadi di elektrodanya membentuk endapan PbSO4 atau lead sulfat. Itu adalah endapan yang terjadi selama peristiwa penggunaan aki di dalam kereta atau apapun jenis motorcycle yang kita punya menggunakan aki. Di sana akan terjadi endapan. Nah, kalau sudah mengendap, elektrodanya penuh, maka aki ini kemampuannya habis atau stop atau minimize. Jadi terjadi pengutupan. Nah, supaya aki ini bisa dipakai lagi, di-charge listrik dari luar, yang nanti endapannya akan larut lagi, elektrodanya menjadi Pb dan PbO2 lagi. Nah, itu artinya reaksinya bolak-balik. Jadi reaksi aki digunakan dan aki dicas tadi reaksinya bisa dibolak-balik. Dan secara umum reaksi elektrochem itu, terutama redox itu adalah reaksi kesetimbangan bolak-balik. Meskipun ada yang sempurna bolak-baliknya, ada yang semi equilibriumnya atau bolak-baliknya semi, tapi ada yang sempurna bolak-balik. Nah, berdasarkan itu voltametri pelarutan kembali itu dimunculkan untuk melihat peristiwa saat pelarutannya kembali atau strippingnya. Jadi bukan melihat saat elektrolisisnya, tapi saat melarutkan kembali itu dimonitoring atau dipelajari atau dipakai untuk analisis. Maka ini muncul teknik-teknik voltametri, diantaranya anodic stripping voltametri, kemudian potentiometri stripping analysis, absorptive stripping voltametri, cathodic stripping voltametri. Jadi berbagai teknik analisis berdasarkan peristiwa melarutkan kembali material yang terbentuk di anoda maupun katodanya setelah elektrolisis. Jadi teknik yang kedua ini biasanya ada 2 tahap. Yang pertama, kita melakukan elektrolisis dulu. Jadi alat ini kita perintah untuk melakukan elektrolisis dulu. Misalnya ya, kita mengelektrolisis sampel kita selama 5 menit. Jadi alat ini berjalan dengan potensial penuh yang cukup mengelektrolisis larutan sampel selama misalnya 5 menit. Nah, karena kita pakai teknik stripping, setelah 5 menit selesai stop elektrolisis, baru dibalikkan lagi potensialnya mengalami stripping. Nah, saat stripping atau pelarutan kembali ini yang kita monitor, yang kita pelajari untuk analisisnya. Ya sebenarnya hampir mirip saja dengan yang di atas itu mempelajari saat elektrolisis, yang ini mempelajari yang B saat setelah elektrolisis dilarutkan kembali. Ya, peristiwa yang sedikit berbeda, tapi maknanya sebenarnya hampir sama nanti, bahwa kita sekali lagi di situ sebenarnya ingin mengukur konsentrasi analit melalui peristiwa pengukuran arus yang terjadi selama proses yang kita lalui. Nah, ini muncul beberapa teknik. Yang ketiga, di dalam voltametri kita kenal dengan cyclic voltametri. Voltametri siklik. Nah, yang ketiga ini voltametri untuk melihat dua-duanya E dan B itu kita monitoring. Jadi selama peristiwa elektrolisis kita monitoring arusnya seperti apa.
selama pelarutan kembali juga kita monitoring perubahan arusnya seperti apa. Nah, cuma yang tipe 3 ini tidak serta-merta kita pakai untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif, tapi yang tipe 3 ini lebih banyak ke monitoring atau asis peristiwa yang terjadi di dalam sistem itu seperti apa. Jadi lebih banyak ke proses yang kita pelajari. Apakah terjadi reaksi, apa tidak, reaksinya seperti apa, dan lain sebagainya. Termasuk kita terbentuk endapan makin banyak apa tidak, kita monitoring di sini. Baik saat elektrolisis maupun saat pelarutannya kembali. Dan kita analisis. Nah, kembali ke sini, ya saya akan terangkan sedikit satu persatu. Semoga yang teori ini selesai sampai malam ini, dan besok minggu keempat saya akan terangkan aplikasi di dalam analisis nanti. Ya. Kita akan melihat analisis di voltametri ini mulai dari yang paling sederhana yang kita kenal dengan voltametri denyutan. Ya, voltametri denyutan. Nah, prinsipnya sistem ini terdiri dari sejumlah denyutan. Yang denyutan ini adalah denyutan tenaga listrik potensial yang kita berikan. Ya, seolah-olah denyut tut begitu. Dan denyutan ini itu sebenarnya tenaga listrik yang kita berikan setiap saat pada ring waktu tertentu yang kita berikan pada sistem yang mengandung nilai di dalam larutan. Ya. Kemudian pada saat denyutan potensial itu diberikan, arus diukur. Nah, berdasarkan persamaan Il-Covid di atas dan sebelumnya, yang jelas arus ini sebanding dengan concentration. Ya, arus sebanding dengan concentration. Ini selama voltametri denyut ini dilakukan, memberikan denyut potensial, kemudian arus diukur. Nah, kurang lebih begini. Denyutan potensial itu kira-kira, ini kan nilai E, ini waktu. Jadi potensial itu diberikan pada ring waktu yang konstan. Misalnya ini 1 detik. Tik, 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 detik, tik, tik, itu. Nah, ini mirip kalau itu orang sakit di rumah sakit di ICU itu. Jadi ada tut, 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 tetap. Nah, tut-tutnya itu kita program. Mau cepatkah, mau lambat, tapi yang jelas tut antara tut satu, tut yang lain, itu waktunya sama. Kita ubah waktu sama. Jadi misalnya 1 detik yang paling gampang. Tit, 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 berubah terus, berubah. Tit, tit, perubahan waktu yang sama. Tetapi potensialnya berubah. Kalau awalnya setinggi ini, potensialnya nanti yang tut kedua naik, tut ketiga naik lagi, tut keempat yang naik lagi, tut kelima naik lagi, tut keenam naik lagi. Jadi potensialnya berubah, waktunya ringnya tetap. Jadi walaupun waktunya berubah, tapi ringnya pemberian potensial tetap. Tut 1 detik atau 2 detik 1 kali memberikan potensial. Jadi potensial dari waktu ke waktu kita ubah, kemudian waktunya tetap, waktu perubahan waktu potensial tetap, tapi waktunya akan bertambah tetap. Misalnya ya kita analisis 5 menit misalnya, elektrolisis 5 menit.
maka ada 60 detik kali 5. Ya, 60 detik kali 5. Ada perubahan potensial dari nilai pertama sampai akhir itu sebanyak 300 nilai potensial. Jadi potensial pertama misalnya ya ini 0,1 volt misalnya. Ini 0,2 volt misalnya. Ini 0,3 volt misalnya. Terusnya 0,4 volt. 0,5 volt ini misal saja. Artinya potensialnya berubah-ubah dari pertama, kedua, ketiga, 4, dan perubahannya itu juga sama tadi, constant. Nilainya ringnya tertentu, tapi harus berubah. Nah, dari ring ini tadi, kalau misalnya kita membaca selama 5 menit dan pembacaannya setiap detik, maka akan ada 300 data nilai potensial yang kita berikan, dan sekaligus alat akan membaca 300 nilai current atau arus yang terbaca selama elektrolisis ini. Jadi sekali 5 detik itu akan dapat data kira-kira potensialnya 300 poin nilai, dan arusnya juga 300 arus. Ya. Nah, kalau data arus dan E kita buat grafik seperti grafik polarografi tadi, maka pola grafiknya akan seperti ini. Jadi ini kan nilai E tadi yang diberikan. Tit, 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 begini. Tit, 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 terus berubah terus. Jadi E-nya makin ke kanan, makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin tambah, naik terus E-nya. Waktu yang diberikan tergantung ya, kita program, namanya alatnya kita program. Ya misalnya 60 detik. Dalam semenit itu kan ada 60 detik. Kalau setiap detik kita sekali membaca, sekali perubahan potensial ya. Jadi tit, 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 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik, terus perubahannya 1 detik. Nah, tetapi potensialnya kan berubah nilainya. Dari kiri ke kanan, ini makin besar. Nah, kita alat ini kemudian setelah pembelian potensial membaca arusnya di sini. Nah, arusnya dibaca, terus arusnya dapatlah. Kalau dihubungkan grafiknya arus dan potensial, kira-kira grafiknya begini ke atas. 1 sampai di sini. Kalau ada perubahan lagi berarti ada peristiwa, 2 jenis peristiwa. Tapi kalau normal hanya 1, seret, naik. Jadi agak landai, naik, agak landai. Kalau ekstremnya yang bagus tadi ya landai, terus naik, terus landai lagi. Bawah ini yang kita sebut arus residu, yang atas disebut arus current, arus limiting current. Limiting current, ini residual current. Nah, selisihnya yang kita sebut arus difusi. Ya, sekali lagi, ini grafik hubungan ini akan menghasilkan mencari arus difusi ya. Mencari arus difusi karena analisis ini mencari hubungan antara arus dan konsentrasi. Konsentrasi analit dan arus yang dirumuskan oleh Ilkovich tadi. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi inilah grafik polarogram dari voltametri denyut. Jadi kalau ada 2 belokan begini, berarti ada 2 peristiwa sebenarnya. Ya misalnya kalau ini terjadi, kalau ada campuran sampel, di situ ada logam 1, ada logam 2 misalnya. Misalnya ada Cu, ada Cd, di dalam sampel yang sama, maka peristiwanya tidak hanya 1, karena logamnya 2, atau analitnya 2 jenis ya. Maka bisa terjadi gelombang yang berbeda. Bentuk grafik, perubahan grafik yang berbeda. Kalau ini ada 2, karena 2 logam pasti mempunyai nilai potensial reduksi yang berbeda, sehingga mungkin
mungkin tidak berimpit. Nah, jadi potensial yang diberikan, arus yang diukur, dibuat grafik, kemudian arus difusi dibaca selisihnya sini. Itu yang kita lakukan dengan voltametri denyut. Nah, namun penggunaan voltametri denyut ini kurang fleksibel ya, kurang masih pembacaan arus itu kadang-kadang kurang pas. Jadi kita agak mendapatkan data yang kadang-kadang crowded atau data yang kurang tepat. Nah, yang paling pilihan terbaik itu kita gunakan teknik perubahan di sini yang kita kenal dengan diferensial voltametri denyut. Jadi ini kita diferensialkan. Kalau adik-adik atau para mahasiswa masih ingat, diferensial di dalam matematik itu kita kenal ada diferensial pertama, diferensial kedua, diferensial ketiga, atau sering kita kalau bahasa Indonesia namanya turunan. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Nah, kalau ada grafik seperti ini, mendatar, naik, terus datar lagi, mendatar, naik, datar lagi, ini adalah grafik hubungan antara I dan E. Antara kalau matematik, Y dan X. Hubungan grafik antara Y dan X. Kalau polanya seperti ini, kalau didiferensialkan dy per dx, kalau orang matematik ya, dy per dx, perubahan y per perubahan x, itu namanya turunan pertama. Kalau turunan kedua disebut d kuadrat y per dx kuadrat, itu turunan kedua. Ini agak matematik ya, matematik diingat-ingat mungkin ya. Jadi turunan pertama dy per dx, turunan kedua d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, pada turunan pertama kalau kita buat grafik dy per dy fungsi e atau matematikanya dy per dx sebagai fungsi X, kalau matematika, maka akan grafiknya berubah menjadi bentuknya begini. Jadi kalau yang ini miring satu dari datar naik datar, itu kalau di matematikanya dipakai untuk menurunkan datanya akan ketemu grafik yang pertama ini. Puncak pertama. Jadi grafik yang datar naik, datar lagi, kalau diturunkan grafiknya ini. Ya. Nanti kalau kita pelajari turunan kedua, gambarnya beda lagi. Yang jelas yang kita pakai ini diferensial pertama, dy per dx atau di per de sebagai fungsi x atau e. Maka akan dapat peak ini, dapat puncak. Nah, yang kedua ini adalah puncak dari perubahan yang kedua, mendatar, maka datar naik, mendatar yang kedua. Ini akan dapat puncak yang kedua kalau diturunkan. Jadi grafik diferensialnya itu adalah grafik berupa puncak. Yang dimana tinggi puncak inilah yang kita anggap sebagai arus difusi. Jadi tingginya puncak ini mewakili sebagai arus difusi dan ini lebih gampang di dalam implementasi untuk analisis. Nah, dan itu puncaknya karakteristik ya, tidak unsur yang itu ion yang satu, kation maupun anion atau bahkan molekul satu itu tidak sama. Dan dengan yang lain puncaknya di mana puncaknya, dan seterusnya itu tidak sama. Karena ini kan sejumlah potensial yang lebar,
Mungkin puncak ini dinilai 0,2 volt. Puncak ini misalnya di 0,4 volt, 0,3 volt misalnya. Beda-beda potensialnya terdapat puncak ini. Nah, ini yang banyak kita gunakan di dalam analisis voltametri, yang paling gampang implementasinya dan seterusnya. Mencari puncak sebagai nilai arus difusi. Ya. Dan sekali lagi, arus difusi ini sebanding dengan konsentrasi. Kalau puncaknya tinggi, berarti konsentrasinya juga tinggi. Kalau puncaknya pendek, berarti ya konsentrasinya sedikit lebih pendek. Gitu. Ini nilai pembandingnya. Sedangkan luasan gelombang ini ya, prinsipnya menggunakan elektrolisis sama, tetapi ini juga tidak terlalu banyak dipakai. Berikutnya akan saya lanjutkan ke bagian B atau bagian stripping. Ini juga ada bermacam-macam stripping ya, teknik strippingnya. Tadi ada 4 jenis tadi, ada cathodic stripping voltammetry, anodic stripping voltammetry, ada absorptive stripping voltammetry, ada potentiometric stripping voltammetry. Nah, biasanya yang paling menonjol di nomor 3, absorptive stripping voltammetry, itu akan mendapatkan data yang mirip tadi ya, mirip diferensial pulse voltammetry. Ya. Prinsipnya stripping ini tadi yang sudah saya jelaskan merupakan teknik voltametri melalui electrodiffusion di katoda maupun anoda, kemudian diberikan potensial kebalikannya sehingga menimbulkan reaksi kebalikan dari electrodiffusion itu, yaitu reaksi pelarutan kembali. Teknik ini merupakan teknik elektrokimia yang sangat sensitif melalui pengayaan dan peningkatan pembacaan hingga orde ppb. Jadi 1 kali 10 pangkat min 10 molar. Ini sangat kecil ya. Voltametri pelarutan kembali melibatkan proses 2 tahap. Tahap pertama adalah proses pengendapan pada elektroda kerja dengan melalui peristiwa elektrolisis dengan potensial tertentu. Tahap kedua adalah proses pelarutan kembali endapan di elektroda kerja dengan potensial yang jauh lebih rendah atau potensial kebalikannya. Jadi kalau ini misal anodic stripping voltammetry, itu misalnya logam M, itu kalau elektrolisis kan M itu tereduksi, Mn plus, M dengan muatan N plus, metal dengan N plus akan menjadi metal karena ketemu raksa sebagai elektroda kerja membentuk amalgam MHG ya. Itu saat peristiwa elektrolisis. Nah, kita mengukurnya saat peristiwa strippingnya, yaitu dengan potensial yang kebalikannya, peristiwanya akan diubah MHG yang terjadi saat elektrolisis, logam yang terbentuk di elektroda Hg dilarutkan kembali menjadi Mn plus dan Hg. Jadi kebalikannya, melarutkan kembali. Ya, prinsipnya sama dengan
diferensial tadi, Bos, intinya kita membaca arus ya. Sekali lagi, membaca arus saat peristiwa stripping. Sekali lagi, kita harus membaca arus saat peristiwa stripping. Jadi diendapkan, endapan isian-isian selama proses itu kita harus atur. Jadi karena ini sistem komputerisasi, maka variabel-variabel itu kita atur. Misalnya ya, mulai ring. Jadi ring potensial yang kita pakai itu kita tentukan, misalnya minus 2 volt sampai 2 volt. Itu di program komputernya nanti harus kita berikan. Jadi potensial kita berikan dari minus 2 volt ke 2 volt. Nanti kalau stripping ya dari 2 volt ke minus 2 volt begitu. Jadi ini semacam variabel yang kita tentukan. Kecepatannya membaca misalnya 10 kHz. Ini waktunya kita pakai misalnya 300 detik. 300 detik ini ya 5 menit. Ya. Kecepatan pembacaannya misalnya 1000 milivolt per detik misalnya. Ini variabel yang harus kita isikan. Nah ini adalah contoh ya. Minggu depan mungkin saya coba mungkin nanti saya jelaskan ke Prof. Ilyas ya. Nanti kalau bisa minggu depan diselingi dulu nanti. Saya sama bilang ke Prof. Ilyas. Tapi prinsipnya kita akan mencari data yang akan dapat fix seperti ini. Jadi yang paling gampang itu kalau kita dapat peak. Ya besok saya tunjukkan data-data yang berupa peak yang dihasilkan seperti ini. Dan yang lain nanti banyak sekali datanya besok saya tunjukkan. Terus yang ketiga, yang terakhir masih ada waktu beberapa menit lagi, itu adalah cyclic voltammetry, yaitu voltammetri yang melihat peristiwa saat elektrolisis dengan potensial dari nilai tertentu ke dengan, kemudian kebalikannya dipelajari, strippingnya dipelajari lagi, akan dapat pola grafik seperti ini. Nah, jadi dua-dua peristiwa kita pelajari, arusnya dengan pemberian potensial yang tertentu. Jadi potensial diubah dari kecil ke besar, besar kebalikan lagi, kecil lagi, arusnya dimonitor. Nah, ini pola grafiknya seperti ini biasanya normal. Jadi bolak-balik kita. Nah, voltammetri siklis ini banyak dipakai di dalam melihat mekanisme reaksi. Jadi sebenarnya reaksi seperti apa? Apakah reaksi sempurna bolak-balik atau kuarsi equilibrium atau semi-semi bolak-balik dan seterusnya. Termasuk melihat peristiwa polimerisasi sekalipun ini juga bisa. Ini dipelajari di cyclic voltammetry. Nah, besok akan saya contohkan data-data yang lain. Prof. Ilyas. Ya, Bro. Mohon maaf ini tinggal 2 atau 3 menit lagi ya. Boleh saya cakap begini, mohon maaf. Next week itu mungkin jadwal saya ini untuk melanjutkan voltammetri ya, untuk analisis. Tapi ada 2 kemungkinan begini, Prof. Ilyas. Mohon maaf, saya minggu depan ini schedule saya di luar kota agak padat. Jadi besok Senin saya ke Bandung. Itu 2-3 hari pindah ke Jakarta. Nanti dari Jakarta ke Manado. Dari jauh Manado. Dari seminggu full dari Senin sampai Minggu baru pulang lagi.
Ya. Ya, kalau nanti saya dengan Mbak Karlin prepare videonya selesai, saya mungkin mengajar dari Manado kalau bisa. Misalkan tidak memungkinkan karena ada acara dan lain sebagainya, mungkin next week Bapak dulu gimana? Ya boleh. Ya, nanti Boleh. keputusannya tergantung saya di Manado possible atau tidak Ya. memberikan lecturing. Ya, Yang boleh terakhir. saja. Ya, nanti kalau misalnya nggak bisa, Bapak isi yang materi lanjutnya dulu. Ya. Oke, Ya. tidak ada masalah. Boleh. Tidak ada masalah ya? Ya, tidak Oke. ada masalah. Ya mohon maaf karena saya terlanjur harus memberikan materi di 2 tempat minggu depan. Ya. Tapi semuanya tidak elektrochem materinya. Di Bandung ini ada riset dari Kementerian Kebudayaan itu tentang guru, kemudian di Manado tentang publication ini. Oke, saya kira demikian malam ini saya sudah pukul 10 waktu Malay ya. Mohon maaf kalau ada salah tadi sedikit terlambat saya. Mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillah sama alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Jumpa lagi. Sampai ketemu lagi Prof ya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Riana, Yati, Kamarul, Liliana. See you next week. Oke, Bro. Oke. Saya close ya. Ya.